Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita tidak langsung hidup di surga? Apa yang dimaksud dengan surga? Surga merupakan tempat indah yang di akhirat untuk umat Islam yang beriman, taat, dan dikasihi Allah. Surga adalah tempat di mana orang-orang yang beriman dan selalu melakukan perbuatan mengandung kebaikan. Ada banyak nama-nama surga dalam Islam dengan arti yang berbeda. 1. Surga Firdaus. 2. Surga Ad. 3. Surga Al-Naim. 4. Surga Al-Mawa. 5. Surga Darussalam. 6. Surga Darul Muqomah. 7. Surga Al-Muqomul Amin. 8. Surga Khuldi. Di mana surga itu berada? Surga berada di atas langit di mana langit ini diciptakan 7 lapis. Langit yang ada di atas kepala yang ada saat ini merupakan langit pertama. Kapan surga itu diciptakan oleh Allah? Surga dan neraka telah diciptakan Allah. Keberadaan keduanya tidak akan pernah berakhir. Allah menciptakan surga dan neraka sebelum menciptakan yang lain, dan Dia juga menciptakan penduduk untuk masing-masingnya. Kenapa surga itu diciptakan oleh Allah? Untuk membuktikan bahwa Tuhan adalah adil dalam setiap perbuatannya. Manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Untuk menjamin kehendak bebas tersebut, Dia menetapkan hukum peraturan dan ketetapan bagi manusia sejak penciptaan. Berapa lama kita hidup di surga? Ketika para penghuni surga sudah masuk di dalamnya, maka akan terdengar seruan, "Di tempat ini kalian akan hidup dan tak akan pernah mati selamanya." Bagaimana cara kita dapat meraih surga? Ada 10 hal yang harus kita pahami, yaitu sebagai berikut. 1. Selalu mengingat Allah, percaya kepada Allah dan mengerjakan amal soleh. Mengingat Allah menjadi kewajiban kita sebagai hamba-Nya. Karena Allah lah kita bisa hidup sampai sekarang, diberikan rezeki dan kesehatan. Salah satu caranya adalah dengan berzikir. Allah tidak akan ada yang menandinginya, Tuhan selalu berada di atas apapun yang manusia bandingkan. 2. Mengerjakan sholat, jika diibaratkan sholat merupakan tiangnya agama. Sholatnya kokoh, maka amalan agama lain juga kokoh. Bahkan mengerjakan sholat tepat waktu merupakan amalan yang akan masuk ke golongan masuk surga tanpa hisab. 3. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Menginfakkan harta di jalan Allah merupakan salah satu amalan yang bisa dilakukan untuk mempermudah masuk surga. Selain itu, menginfakkan harta, bersedekah dan berwakaf merupakan salah satu cara untuk memperlancar rezeki. Selain itu, manfaat dari menginfakkan dan bersedekah yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuat. 4. Menahan amarah,
Tidak bisa dipungkiri manusia tentu pernah merasa kesal dan membuat amarahnya membludak dan menjadi-jadi. Pada dasarnya untuk menahan amarah tidak semudah yang dibayangkan dengan banyak faktor yang mempengaruhi tingkat amarahnya. Namun jika seseorang bisa menahan amarahnya itu menjadi amalan yang bisa mempermudah masuk surga. 5. Memaafkan orang lain. Semakin kita mengembangkan sifat pengasih, maka semakin besar kemampuan menerima dan mengalami di kehidupan kini dan nanti semakin besar pula kemampuan kita menerima dan merasakan sifat Maha Pengasih Allah. Orang yang menyakiti baik dengan perkataan atau perbuatan kepada kita dan membuat sakit hati tentu tidak semudah itu memaafkannya. 6. Kita harus memahami Al-Quran dan hadis. Al-Quran menekankan 3 hal: intelektualitas atau orang yang mau berpikir, pilihan atau pilihan antara kebenaran dan kesesatan, penderitaan atau penderitaan itulah yang mendekati diri kita kepada Allah. Berkali-kali Al-Quran mengajak untuk menggunakan intelektualitas yang kita miliki. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak usah merasa khawatir. 7. Sabar dalam menghadapi ujian. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, semakin tinggi pula tingkatan ujiannya. Ujian itu bisa dalam bentuk kenikmatan dan bisa dalam bentuk kesulitan. 8. Jangan sombong. Setan tidak mau sujud karena sombong. Nabi Adam diusir dari surga karena terpedaya oleh syaitan. Sumber segala kejahatan bukanlah selalu materi, uang atau ketamakan. Jantung segala kejahatan adalah rasa sombong, merasa dirinya lebih baik dari yang lain. 9. Bertaubat dan kembali kepada Allah. Dengan adanya pelanggaran oleh Nabi Adam, apakah akan terjadi kemurkaan Allah kepada Adam? Ternyata tidak. Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Tuhan tidak merasa kehilangan sesuatu. Allah menerima tobatnya, sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Pengasih dan Penyayang. 10. Bertakwa kepada Allah. Sebagian besar ayat yang berbicara tentang surga dan sifat umatnya di dalam Al-Quran selalu mengaitkan takwa kepada Allah, dan berpuasa serta melaksanakan ibadah haji. Kedua ibadah ini diperintahkan Allah kepada hambanya dan menjadi salah satu hal terbesar yang akan dibawa seorang muslim nantinya. Bertakwa berarti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Al-Quran memandang soal penderitaan adalah hal yang baik yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Ini adalah pilihan antara kebenaran dan kesesatan. Penulis Al-Quran itu Allah. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Itu tadi beberapa amalan dan cara untuk masuk surga.
Dari beberapa poin di atas bahwa yang paling mempengaruhi kemudahan untuk masuk surga adalah dengan melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Tentu semua orang menginginkan untuk bisa mencapai surganya Allah. Maka dari itu mulai sekarang untuk mulai memperbaiki diri dengan lebih giat beribadah, berbagi, dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal, mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 107-108. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Quran Surat Maryam ayat 63. Yang dimaksud orang bertakwa adalah orang yang menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Semakin kita mengembangkan sifat-sifat pengasih, maka semakin besar pula kemampuan kita merasakan sifat Maha Pengasih Allah. Kalau kita berdosa, artinya kita merusak diri kita sendiri. Al-Quran memandang penderitaan adalah hal yang bagus untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.